bersama Mas Sekolah Minggu. Semangat ya! Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan, itulah waktu paling indah dalam hidupku. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, Cinta Tuhan gereja maju. jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sama-sama bernyanyi dan berdoa, Mendengar firman Tuhan, itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Halo teman-teman, kita sudah mulai sekolah meskipun online. Bersyukur ya kita masih bisa sekolah. Tetap semangat ya dan tetap taat pada guru. Jangan lupa tetap ikut kebaktian sekolah minggu. Semangat! Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita beribadah. Ya, kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita semua. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah sarapan? Sudah ganti baju yang rapi atau belum? Coba semua lihat dulu. Wah, semua sudah rapi, siap untuk beribadah. Nah, sekarang sebelum kita mulai beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Sikap doanya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan berikan kesehatan, sukacita kepada kami semua. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan pelihara kami semua sampai hari ini. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause tidak sendirian, kita akan nyanyi bersama-sama. Kita akan nyanyi bersama dua orang Lause, Lause Rosi dan Lause Meli. Nah, kita juga akan nyanyi juga bersama beberapa teman-teman kalian. Sekarang Lause mau panggilkan dulu Lause Rosi. Halo Lause Ginhong. Halo anak-anak. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes.
kita mau gerak untuk Tuhan ya. Nah, coba kepalanya digeleng-geleng seperti ini. Sudah siap? Mari kita puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dikepak-kepakkan Tanganku. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang diri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang diri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang diri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang diri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang diri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang diri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Hai Lo Sukin Hong, hai Lo Rosi. Halo anak-anak. Lo Meling senang sekali kita tadi sudah sama-sama gerakkan badan. Bersyukur ada sukacita kan ya di hati kita. Amin anak-anak. Kalau hati sudah penuh sukacita, pasti kan ingin terus nyanyi kan? Lo Meling tidak cuma ketika hadir Lo Meling sukacita, ketika Lo Meling sedih pun takut pun Lo Meling terus memuji Tuhan. Karena itu sama dengan kita berdoa. Oke, sekarang Lo Meling pengen ngajak kalian bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita sama-sama nyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Nah, tadi kita sudah bergembira bersama memuji Tuhan. Anak-anak sudah gerak badan, anak-anak sudah nyanyi bersama dengan Lo Meling juga. Hatiku penuh nyanyian. Sekarang kita mau lanjutkan puji-pujian kita dengan satu lagu, Susahnya Aku Taat.
memang susah mau taat itu. Ya, tapi kita semua anak Tuhan harus belajar untuk taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada guru di sekolah. Dan kita semua juga harus taat kepada peraturan pemerintah. Ya, kita akan nyanyikan susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Kini tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Anak-anak boleh minta bantuan papa atau mama untuk men-scan QR code yang ada di bawah ini atau mentransfer ke rekening GKA Gloria. Tase kasih waktu untuk mentransfer atau men-scan QR code-nya. Mari sekarang kita akan berdoa. Langsung minta matanya ditutup, kepalanya ditundukkan, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memelihara setiap kami, memberikan kami kesehatan. Dan pada saat ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong membantu kami, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Berdoalah. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap
tinggi dan besar-besar, megah sekali. Sungguh-sungguh tempat yang indah. Ada adik-adik. Halo semuanya, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yes! Bagus. Sekarang adik-adik semua duduk yang manis ya. Kita mau berdoa dulu. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengasihi kami dan selalu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau taat dan melakukannya. Dan tolong kami berikan telinga yang mau mendengarkan. Tolong juga Lau Suyung Yung yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak tempat apa ini? Tempat yang indah ini. Ini adalah Istana Babel. Tempat di mana Daniel bekerja. Daniel dan bangsanya, mereka masih menjadi tawanan di negeri Babel. Kalian masih ingat cerita Losetean? Ya, bangsa Babel menyerang bangsa Yehuda dan mereka kalah. Allah menghukum mereka karena mereka sudah tidak setia menyembah Tuhan. Akhirnya mereka diangkut semuanya, dibawa ke negeri Babel untuk menjadi tawanan. Adik-adik, ketika mereka menjadi tawanan di negeri Babel, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap mengasihi dan memelihara bangsa Yehuda, seperti Tuhan memelihara Daniel dan teman-temannya. Kalian ingat nggak? Siapa nama teman-teman Daniel? Ada 3 orang loh. Ya betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Minggu lalu Nose Ineke sudah cerita. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka untuk setia kepada Tuhan. Hanya menyembah Allah yang hidup. Mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Karena itu mereka harus dimasukkan ke dalam apa? Ya, ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. Tapi mereka tidak takut. Karena mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang memiliki hati yang baik, yang selalu memelihara dan melindungi mereka. Mereka tidak mau menyangkal Tuhan. Nah, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api itu. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Sehingga mereka dapat keluar dari dapur api yang panas itu, dan tubuh mereka, pakaian mereka tidak ada yang terbakar. Wah, ajaib sekali. Dan nama Tuhan dimuliakan karena mereka menyaksikan iman mereka di hadapan Raja Nebukadnezar. Bagaimana dengan Daniel? Adik-adik, Daniel bukan pemuda lagi. Dia sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Tapi dia tetap
setia, menjaga hatinya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dia mengingat setiap firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga dia tetap setia menyembah Tuhan Allahnya yang hidup. Meskipun lingkungannya orang-orang Babel tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah patung dan dewa-dewa mereka, tapi Daniel tidak terpengaruh. Hebat ya. Adik-adik mau tahu rahasianya? Yes! Ini rahasianya. Daniel setiap hari berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Itu rahasia Daniel. Dia setia dengan tekun berdoa setiap hari 3 kali sehari. Dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk melindungi bangsanya dan melepaskan bangsanya dari tawanan negeri Babel. Nah, seperti firman Tuhan yang ada di Mazmur 145 ayat 18. Ini adalah ayat hafalan kita. Kita bacakan sama-sama ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ini yang membuat Daniel dekat kepada Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Artinya berseru itu apa? Berdoa. Dan Daniel berdoa setiap hari 3 kali sehari. Daniel setia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mendengarkan doa-doa Daniel. Bagaimana dengan kalian? Adik-adik juga berdoa kepada Tuhan kan? Yes! Nah, kalian juga harus percaya Tuhan juga mendengar doa adik-adik. Nah, pada masa tuanya ini Daniel terancam nyawanya karena dia menyaksikan kasihnya kepada Tuhan. Wah, bagaimana ini ya? Ini karena Raja Darius sangat mengasihi Daniel dan membuat pegawai yang lain itu iri hati kepada Daniel. Raja Darius mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas. Dan dia menempatkan ada 120 orang wakil-wakilnya ditempatkan di daerah-daerah kekuasaannya. Dan di atas 120 orang itu Raja Darius mengangkat 3 orang pejabat untuk mengawasi pekerjaan dari wakil-wakil raja itu. Nah, 3 orang itu diantaranya adalah Daniel. Tapi karena Daniel paling menonjol di antara mereka, Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Daniel selalu mengerjakan pekerjaannya dengan cepat dan dengan sangat baik. Dia rajin sekali. Nah, Raja Darius mempunyai rencana mau mengangkat Daniel untuk menjadi penguasa seluruh negerinya. Nah, ini membuat pejabat yang lain semakin gak suka kepada Daniel. Mereka menjadi iri kepada Daniel. Nah, adik-adik, iri hati mereka membuat mereka merencanakan rencana yang jahat kepada Daniel. Nah, karena itu adik-adik harus hati-hati. Dijaga hatinya. Jangan sampai adik-adik iri hati kepada orang lain. Iri hati kepada adik atau kepada kakak atau kepada teman. Karena itu membuat
hati kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu membuat kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, mereka mulai merencanakan. Mereka mau mencelakai Daniel. Lalu mereka mulai memperhatikan Daniel setiap hari. Kalau Daniel tidak menyelesaikan tugasnya, atau dia melakukan kesalahan ketika dia diberi tugas oleh Raja Darius. Tapi karena Tuhan menyertai Daniel tidak melakukan kesalahan di dalam tugas-tugasnya. Dan Daniel selalu mengerjakan semuanya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Nah, ini membuat mereka heran. Kenapa ya Daniel ini? Kok bisa ya dia tidak ada kesalahan ketika melakukan tugas-tugasnya? Nah, mereka mulai melihat, oh iya, karena Daniel itu berdoa setiap hari 3 kali sehari kepada Allahnya. Nah, salah satu dari mereka punya ide. Aku punya ide. Kita tidak dapat mencari kesalahannya Daniel di dalam pekerjaannya. Setiap tugas-tugasnya sudah selesai. Tapi kita dapat menggunakan ibadahnya kepada Allahnya untuk menjatuhkan dia. Ayo kita sekarang menghadap Raja Darius. Nah, lalu mereka cepat-cepat menghadap Raja Darius. Ketika mereka di depan Raja Darius, mereka menyembah Raja Darius dan mereka berkata, "Ya Tuanku Raja Darius, kekalah hidupmu." "Ya, kenapa kalian datang kemari?" kata Raja Darius. "Kami melihat Raja Darius adalah raja yang berkuasa, yang harus dihormati. Karena itu Tuanku Raja, kami mempunyai rencana yang sangat bagus. Karena kami melihat Tuanku Raja adalah raja yang sangat besar dan berkuasa di negeri ini. Dan Tuanku Raja harus lebih lagi dihormati oleh seluruh rakyat negeri Babel ini. Karena itu Tuanku Raja, keluarkan surat perintah yang tidak dapat diubah dan dibatalkan lagi. Barang siapa yang dalam 30 hari mengajukan permohonan kepada salah satu dewa atau kepada manusia selain kepada Tuanku Raja, maka orang itu akan dihukum dilemparkan ke gua singa." Bagaimana Tuanku Raja? Ketika Raja Darius mendengar rencana itu, lalu dia mulai berpikir, betul juga, aku kan raja yang besar yang harus dihormati. Raja Darius mulai apa? Mulai sombong. Nah, lalu Raja Darius menyetujui untuk dibuat surat perintah itu. Nah, lalu mereka cepat-cepat membuat surat perintah itu dan diumumkan di seluruh negeri Babel. Nah, adik-adik, Daniel juga mendengar surat perintah itu. Ketika Daniel mendengar surat perintah itu, bagaimana ya sikapnya? Ketika Daniel mendengar surat perintah itu, Daniel langsung pulang ke rumahnya. Dia naik ke atas kamarnya, lalu membuka pintu jendelanya. Dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Seperti biasa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang yang mau mencelakai Daniel, mereka tahu Daniel berdoa. Lalu mereka cepat-cepat kembali menghadap Raja Darius. Lalu ketika mereka sampai di Raja Darius, mereka berkata, "Ya Tuanku Raja Darius, kekalah hidupmu." "Ya, ada apa lagi kalian datang ke sini?" kata Raja Darius. "Tuanku Raja, bukankah Tuanku Raja sudah mengeluarkan larangan
bagi barang siapa yang mengajukan permohonan dalam 30 hari kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Tuanku, maka orang itu akan dihukum dilemparkan ke gua singa. Betul, memang aku mengeluarkan surat perintah itu. Kenapa? Tuanku Raja, ada seorang yang sudah melanggar dan tidak mematuhi perintah Tuanku. Siapa orang itu? Raja Darius sangat marah. Lalu jawab mereka, dia adalah Daniel Tuanku, tawanan itu. Daniel. Ketika Raja Darius mendengar nama Daniel, hatinya sangat sedih sekali karena dia sangat menyayangi Daniel. Raja Darius karena kesombongannya, dia mengeluarkan surat perintah itu. Dia mencelakai orang yang dia sayangi, yaitu Daniel. Nah, lalu Raja Darius mengulur-ulur waktu. Dia mencari cara bagaimana menyelamatkan Daniel supaya Daniel tidak dilemparkan ke gua singa. Ketika orang-orang itu bertanya, bagaimana Tuanku? Tunggu sebentar. Nah, lalu mulai Raja Darius berpikir, bagaimana ini ya? Bagaimana caranya melepaskan Daniel? Bagaimana ini? Surat perintah itu sudah tidak dapat diubah lagi dan tidak dapat dibatalkan. Bagaimana ini? Daniel akan dilemparkan ke gua singa. Dia akan mati diterkam singa. Dia sangat sedih. Sampai sore, orang-orang itu kembali lagi kepada Raja Darius. Ya Tuanku Raja, bagaimana? Apakah keputusan Tuanku? Karena surat perintah itu Tuanku Raja tidak dapat diganti ataupun dibatalkan lagi. Lalu dengan sedih, Raja Darius memerintahkan untuk mengambil Daniel dan melemparkan ke gua singa. Adik-adik, Daniel ditangkap lalu dibawa ke gua singa. Raja Darius juga datang di gua singa itu. Ketika Raja Darius bertemu dengan Daniel, dia sangat sedih sekali. Lalu dia berkata kepada Daniel, Daniel, kiranya Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu, yang melepaskan engkau dari cengkraman singa-singa itu. Adik-adik, malam itu Raja Darius tidak bisa tidur. Dia terus teringat dan terbayang-bayang dengan Daniel. Ketika matahari mulai terbit, Raja Darius langsung bangun dari tempat tidurnya. Dia bergegas lari menuju ke gua singa. Sesampai di gua singa, dia berjalan perlahan mendekati pintu gua itu. Dia mendekatkan telinganya ke gua itu kalau ada suara di dalamnya. Tapi gak ada suaranya. Lalu Raja Darius mulai berseru dengan suara yang lirih. Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang engkau sembah dengan tekun itu, apakah dia sanggup melepaskanmu dari cengkeraman singa-singa itu? Jawabannya enggak ya. Raja Darius menunggu. Ada. Ya Tuanku Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Ketika Raja Darius mendengar suara Daniel, dia sangat senang sekali. Dia memerintahkan pengawalnya, ayo cepat buka pintu gua ini, angkat Daniel. Lalu
para pengawal itu cepat-cepat membuka pintu gua itu lalu mengangkat Daniel dari gua singa. Ketika Daniel sudah keluar dari gua itu, semuanya memandang Daniel dengan sangat takjub dan heran. Dan Raja Darius memeriksa tubuh Daniel dengan teliti. Adik-adik tahu, tidak ada satu goresan kecil pun di tubuh Daniel. Benar-benar ajaib. Allah yang hidup, Allah yang disembah Daniel dengan tekun telah menyelamatkan Daniel. Lalu Raja Darius teringat pada orang-orang yang sudah menuduh Daniel. Lalu dia memerintahkan pengawal-pengawalnya, cepat tangkap orang-orang itu dan lemparkan ke gua singa. Nah, para pengawalnya cepat-cepat pergi menangkap orang-orang itu dan mereka dilemparkan ke gua singa. Belum sampai mereka ke dasar gua itu, singa-singa yang kelaparan itu sudah menerkam dan meremukkan tubuh mereka. Nah, adik-adik, setelah itu Raja Darius memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daniel. Dan Raja Darius membuat surat yang dikirimkan ke seluruh negeri Babel dan ke seluruh bangsa-bangsa lain agar semua orang menghormati Allahnya Daniel. Menghormati Allahnya Daniel yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup melepaskan Daniel dari singa-singa itu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Daniel. Daniel yang selalu menjaga hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah yang hidup. Daniel menjaga hatinya selalu dekat kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Daniel juga menjaga hatinya untuk selalu dekat kepada Tuhan dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan teman-teman kalian. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi dokter, suster, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebelum berdoa, kita akan bersama-sama memujikan berdoalah. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam agar tetap tentram. Tuhan mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tenang, rasa bahagia. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam agar tetap tentram. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih kami mempunyai Tuhan yang berkuasa,
Tuhan yang mengasihi kami, bahkan Tuhan yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa setiap hari, bahkan setiap saat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Tuhan, kami bersyukur ketika kami berdoa dan dekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang saya akan berdoa untuk Papa, Mama, Cici, Tata, Melody, Marilyn, Ama Agung, Mbak Sri, Mbak Sul, yang lama dan Kuku. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang di gereja, teman-teman kami yang di sekolah, guru-guru kami yang di gereja, dan guru kami yang di sekolah. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan berkati melindungi mereka semua dari virus corona ini. Tuhan berkati supaya virus corona bisa cepat hilang. Terima kasih Yesus Kristus untuk semuanya. Dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus, kami berdoa untuk kesehatan dan kekuatan para dokter, suster, dan tim medis yang merawat pasien COVID-19. Rawatlah mereka Tuhan dan kasihanilah pasien COVID, berikan mereka kesembuhan supaya jumlah mereka yang terinfeksi virus corona tidak bertambah. Berikanlah hikmat supaya vaksin untuk corona segera ditemukan. Dalam namamu kami berdoa, ya amin. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini. Tolong berkati pemerintah Kota Surabaya agar diberi hikmat untuk mengatasi setiap masalah di masa pandemi COVID. Ampunilah kami yang telah berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yuk kita mulai aktivitas kita ya. Bahan dan alat yang dibutuhkan, 2 gambar yang sudah di print. Kemudian pensil warna, terserah warnanya ya. Kemudian gunting, double tape, pena atau pensil untuk menulis, kertas post-it, dan penggaris. Setelah semua bahan siap, kalian boleh mewarnai gambar-gambar yang masih belum berwarna. Setelah diwarna, kalian boleh menggunting gambar singa, kotak doa, dan malaikatnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kotak doanya kalian tempel di atas tangan gambar Daniel. Nah, setelah kotak doanya, kalian boleh menempel malaikatnya. Malaikatnya kalian tempel di atas sebelah kiri kotak doa. Kemudian kalian tempel singanya. Sebelum gambar singanya ditempel, kalian boleh tandai pakai penggaris dan ballpoint sebelah kiri dan kanan gambar kalian. Ya, kira-kira dari tepi 6 cm dari tepi kiri dan kanan. Lalu gambar singanya kalian tempeli dengan double tape di kiri dan kanan. Kemudian gambar singanya ditempel di garis yang ada tandanya tadi. Nah, seperti ini ya. Gambarnya singa bisa menonjol ke depan. Bagus kan? Di kotak doa kalian boleh menulis ayat Alkitab dari Mazmur 145 ayat 18. Bunyinya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, setelah selesai, kalian juga boleh menulis doa-doa kalian kepada Tuhan di atas kertas post-it. Nah, dan kalian boleh tempel di sebelah kanan atas dari kotak doa itu. Nah, doa-doa ini boleh kalian ganti setiap harinya. Gambar ini boleh kalian tempel di meja belajar kalian atau di pintu kamar kalian supaya setiap hari kalian bisa melihatnya. Oke, selamat mencoba. God bless you. Nah, anak-anak, kita tadi sudah sama-sama beribadah sekolah minggu online. Bagaimana? Kalian semua mau kan seperti Daniel? Yang taat, rajin berdoa, dan selalu bersandar pada Tuhan. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.